Salve sahabat Katoliko keren, kembali lagi bersama saya Putra dan juga Pastor Ardi. Kali ini kita sudah masuk dalam bagian kedua mengenal lebih dekat tata perayaan Ekaristi yang baru 2020 khususnya di bagian ritus liturgi sabda. Silakan Pastor. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Bagian kedua dari tata perayaan Ekaristi itu adalah liturgi sabda. Nah, bagaimana dengan liturgi sabda? Apakah ada perubahan dalam TPE 2020 ini? TPE 2020 itu ada beberapa perubahan. Dalam TPE 2005 atau yang selama ini sudah kita praktekkan, sikap umat selama bacaan pertama, Mazmur, tanggapan, dan bacaan kedua adalah duduk. Bacaan pertama, Mazmur, tanggapan, dan bacaan kedua dibawakan dari mimbar. Rubrik bacaan kedua, pada hari raya bacaan ini dapat dilakukan, walaupun ini jarang sekali ya. Walaupun ada mungkin kan itu, tapi jarang sekali. Saat hening, sesudah bacaan pertama dan bacaan kedua, untuk meresapkan sabda Allah. Nah, jadi sebaiknya para lektor itu jangan lupa untuk membuat jeda atau saat hening. Untuk TPE 2005. Nah, itu juga terjadi lagi di TPE 2020 yang kurang lebih sama ya. TPE 2020 bilang begini, sikap umat selama bacaan pertama, Mazmur, tanggapan, bacaan kedua duduk. Bacaan pertama, Mazmur, tanggapan, dan bacaan kedua dibawakan dari mimbar. Sama ya. Rubrik bacaan kedua, sesudah itu, jika ada bacaan kedua, lektor membacakannya dari mimbar. Nampaknya tidak ada lagi pilihan untuk melakukan. Rubrik tidak menyebut kemungkinan menyanyikan bacaan kedua pada hari raya. Saat hening, sesudah bacaan pertama dan bacaan kedua, untuk meresapkan sabda Allah. Ternyata keheningan itu juga mutlak atau penting ya, kalau mutlak tapi penting untuk meresapkan bacaan-bacaan yang baru saja didengarkan oleh umat pada perayaan Ekaristi. Jadi sebaiknya para lektor untuk tidak buru-buru ya, atau para pembaca juga tidak perlu buru-buru karena saat hening ini sesuatu yang penting dalam liturgi kita. Saat hening itu Pastor, setelah ini kan lektor bilang demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Itu masuk saat hening Pastor atau? Iya, saat hening. Ya, berarti disitulah. Habis itu kan pemazmur maju. Iya. Berarti pemazmur jangan dulu cepat-cepat bermazmur atau bagaimana? Kasih saat hening. Iya. Ada beberapa praktek ya, Itu saya melihat di setelah bacaan, sebelum demikianlah sabda Tuhan, itu biasanya ada yang mengheningkan diri di situ. Ada yang praktik yang paling biasa saya lihat itu setelah demikianlah sabda Tuhan baru saat hening. Mari kita coba kita lihat di siapa tahu ada di PUMR ya. PUMR itu saat hening sebenarnya di bagian mana? Ya. Saya bacakan ya di PUMR nomor 128. Sesudah bacaan, lektor berseru, demikianlah sabda Tuhan, dan umat menjawab syukur kepada Allah. Tepat sekali bila sesudah bacaan diadakan saat hening, supaya umat dapat merenungkan apa yang telah mereka dengar. Begitu. Catatan dari Pedoman Umum Misale Romawi. Nah, ini di mana? Ya. Oke. Bait pengantar Injil. Umat berdiri pada saat bait pengantar Injil. Umat berdiri, apa maknanya? Sebagai ungkapan hormat kepada sabda Allah. TPE 2020 juga sama, gerak tubuhnya. Tapi maknanya dibuat beda sedikit. Dengan aklamasi ini, umat menyambut dan menyapa Tuhan yang siap bersabda. Justru bait pengantar Injil itu untuk menyambut dan menyapa Tuhan. Gitu. TPE 2005. Rumusan berkat imam untuk diakon. Nah, ini kalau biasanya kalau saya diakon juga saya datang kepada imam, ya, imam pemimpin selebaran utama untuk minta berkat begitu. Doanya kurang lebih begini, semoga Tuhan menyucikan hati dan budi saudara supaya dapat mewartakan Injil dengan baik dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
rumusan imam sendiri sebelum mewartakan Injil. Jadi kalau tidak ada diakon, ya sekarang saya menjadi imam dan biasanya saya bisa tidak ada diakon, ya sucikanlah hati dan budiku ya Allah yang Maha Kuasa supaya aku dapat mewartakan Injilmu dengan baik. Dalam TPE 2020, rumusan berkat imam untuk diakon agak berbeda. Dia bilang begini, semoga Tuhan menyucikan hati dan mulut, bukan hati dan budi. Tapi hati dan mulut saudara, ini terjemahan harafiah dari Munda Kurnium Aklabiamir, supaya saudara pantas dan sanggup mewartakan Injilnya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sedangkan untuk kalau tidak ada diakon, imam berdoa, Allah yang Maha Kuasa, bersihkanlah hati dan mulutku. Ya, bukan hati dan budi. Hati memang langsung tertuju kepada mulut. Supaya aku dapat mewartakan Injilmu, Injil suci-Mu dengan pantas. Begitu. TP 2005. Rubrik untuk Injil. Diakon atau imam pergi ke mimbar dalam perayaan meriah. Ia disertai putra altar yang membawa pedupaan dan lilin bernyala. Di beberapa paroki masih ada kebiasaan sebelum TPE 2005, yaitu misdinar, sudah ke mimbar, ya, ke mimbar dengan membawa lilin bernyala untuk mendampingi lektor bacaan pertama, mazmur dan bacaan kedua. Nah, syukur di banyak tempat itu sudah mulai terbiasa bahwa yang membawa lilin itu, pembawa lilin itu hanya untuk Injil. Nah, petugas awam disebut putra altar. Ya, putra altar ini merujuk artinya apa? Memang sangat ditujukan pria ini. Begitu. Nah, TP 2020. Pedupaan dipakai dalam perayaan meriah. TP 2020, rubrik untuk Injil. Sesudah itu, diakon atau imam menuju ke mimbar, bila perlu diiringi oleh pelayan pedupaan dan pelayan lilin. Petugas awam disebut pelayan-pelayan, ministris. Ya. Pedupaan dipakai bila perlu. Bahasa Latinnya pro opportunitate. Gitu. Bila perlu, ya. Bila perlu. Di beberapa tempat sejak TPE 2005 itu memang jarang dipakai pedupaan. Jarang dipakai pedupaan. Saya kurang tahu, saya kurang mengerti apa alasannya. Tapi kalau di Manado, tiap hari Minggu itu pasti ada pedupaan. Dan saya merasa itu lebih meriah, lebih menambah kekusukan begitu ya dalam beribadah, dalam misa. Nah, ini dalam Injil, dialog imam atau diakon dengan umat. TPE 2005, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, atau Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut, dimuliakanlah Tuhan. Sedangkan TPE 2020, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Tidak ada lagi Tuhan sertamu. Ya. Inilah Injil suci menurut, bukan inilah Injil Yesus Kristus. Tetapi inilah Injil suci menurut siapa begitu ya. Kemudian jawaban umat tetap sama, dimuliakanlah Tuhan. Rumusan yang dipakai adalah inilah Injil suci, terjemahan harafiah dari teks Latin Lectio Sancti Evangelii Secundum. Jadi kalau Putra dan teman-teman lihat, ya ternyata TPE 2020 ini banyak menerjemahkan secara harafiah teks-teks Latin. Ya. Ya, menerjemahkan secara harafiah teks-teks Latin. Nah, TPE 2005, rubrik untuk Injil. Kemudian, diakon atau imam dan umat membuat tanda salib dengan ibu jari pada dahi, mulut, dan dadanya sendiri. Imam, diakon, dan umat membuat tanda salib pada dahi, mulut, dan dadanya. Sedangkan TPE 2020, rubrik untuk Injil. Dan sementara itu, imam menandai buku dan dirinya pada dahi, mulut, dan dada dengan tanda salib. Nah, diakonus vel sacerdos, Lectio Sancti Evangelii Secundum Lucam, ya, atau apa, et interim signet librum et seipsum in fronte ore et pectore. Nah, imam atau diakon membuat tanda salib pada dahi, mulut, dan dadanya. Sehingga ada beberapa orang yang menerjemahkan, oh kalau begitu umat tidak perlu lagi membuat tanda salib pada dahi, mulut, dan dada, ya. Nah, PUMR 134 membantu kita untuk menjelaskan. Hal yang sama juga dilakukan oleh umat. Pedoman umum misalnya Romawi nomor 134.
Jadi bagian ini menurut beberapa ahli liturgi tetap tidak dihilangkan dan tetap menjadi Tetap, kebiasaan yang dilestarikan. tetap dilakukan. Pater, kalau yang tadi kan, yang Tuhan bersama rohmu kan itu. Nah, kalau Ya, misalnya di ibadah sabda, umat kan yang pimpin. Biasa kan hmm. bilang, kalau misalnya yang bilang Tuhan bersama rohmu itu hanya imam. Tapi kalau misalnya umat, katanya semoga Tuhan beserta kita. Apakah itu tetap dipakai kalau di ibadat sabda atau tetap pakai Tuhan bersama rohmu? Oke. Pertama-tama ibadat sabda Hmm. eh, ini bukan ibadat sabda dalam ekaristi ya, tapi Hmm. soalnya istilah ibadat sabda ini rasa-rasa saya ya itu kebiasaan di Indonesia Timur mungkin. Hmm. Ya, Hmm. kebiasaan di Indonesia Timur, mungkin juga satu dua di regio Jawa. Pastor almarhum Pastor Dakunya pernah menyebut bahwa liturgi sabda itu apa namanya ibadah sabda itu para liturgi serupa dengan liturgi tapi bukan ya. Nah, Hmm. sehingga ada beberapa aturan yang mesti membuat orang rindu dengan misa, tapi jangan mirip begitu. Itu keterangan yang membuat tertinggal di kepala saya. Semoga tidak keliru begitu. Hmm. Sehingga ada beberapa memang rumusan-rumusan khas imam yang tidak ditaruh dalam ibadah sabda. Hmm. Sampai saat ini memang belum ada yang baru tentang tata pelayanan sabda tanpa imam. Ya, biasanya kalau dipakai di stasi-stasi kan di tempat-tempat yang Hmm. dimana imam sulit untuk mengakses dan umat juga sulit untuk mengakses imam gitu. Sehingga beberapa rumusan yang saya baca dari buku-buku liturgi atau buku-buku ibadat sabda dari keuskupan-keuskupan biasanya dipakai itu adalah semoga Tuhan beserta Beserta kita. kita. Ya, itu yang biasa dipakai. Di keuskupan Manado itu yang cukup sering dipakai. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang mungkin kalau Tuhan sertamu itu sudah tidak dipakai, tidak ada lagi di TP 2020, jangan-jangan Tuhan sertamu itu juga menjadi bagian dari apa namanya liturgi ibadah sabda di wilayah rohani, lingkungan, kelompok kategorial begitu. Ya, yang paling sering yang kita dengar itu adalah semoga Tuhan beserta kita. Saya pikir itu sudah cukup lah, begitu. Oke. Tapi ya kita dengar dari teman-teman komlit keuskupan. Oke, nah aklamasi Injil. Rubrik untuk aklamasi sesudah Injil. Setelah pembacaan Injil selesai, diakon atau imam mengangkat evangeliario sambil menyerukan atau melakukan salah satu aklamasi di bawah ini. Kalau tidak salah ada 2 atau 3 pilihan pada waktu itu. Tindakan imam atau diakon mengangkat evangeliario. TPE 2020, rubrik untuk aklamasi sudah Injil. Sesudah membacakan Injil, diakon atau imam berseru. Ya, berseru. Rubrik tidak kata berseru di sini itu bisa dinyanyikan ya, sesuai dengan PUR. Ternyata kata berseru di sini bisa juga diartikan dinyanyikan. Karena itu nanti kita akan lihat beberapa bagian di situ dikatakan berseru. Kok nggak nyanyi-nyanyi begitu? Karena kata berseru atau diucapkan itu bisa juga diartikan dinyanyikan. Nah, rubrik tidak memerintahkan imam atau diakon untuk mengangkat evangeliarium. Nah, untuk membantu saya untuk menjelaskan ya, membuka pedoman tentang membaca evangeliarium. Di buku-buku liturgi, termasuk evangeliarium itu biasanya ada pedoman untuk bagaimana membacakan. Uniknya, ketika saya dulu disiapkan untuk menjadi ditabiskan imam ya, TPE 2005 mengatakan imam mengangkat evangeliarium. Tetapi di pedoman evangeliarium, di situ dikatakan imam tidak mengangkat. Nah, ini kan dua dokumen atau 2 kitab yang tentang liturgi yang kenapa berbeda begitu. Nah, TPE 2020 dan saya rasa itu memang senada dengan pedoman pembacaan evangeliarium itu memang tidak diangkat. Kan biasa sekali kalau kita lihat itu imam-imam atau beberapa orang itu mengangkat demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Nah, itu sekali lagi tidak diangkat. Gitu. Saya sih senang karena itu kan evangelium itu berat ya, jadi malah bagus begitu. Evangelium langsung ditindak dari Miss Dinar langsung memindahkan evangelium itu ke tempat yang layak gitu atau pantas. Nah, TP 2005. Demikianlah aklamasi sudah Injil. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saya bilang ada 3 kemungkinan ya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan.
dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Atau inilah Injil Tuhan kita, sabdamu sungguh mengagumkan. TP 2020 itu hanya satu, aklamasi sudah Injil. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terpujilah Kristus, mirip dengan aklamasi dari lektor, bukan aklamasi ya, lektor sesudah bacaan pertama dan bacaan kedua. Demikianlah sabda Tuhan. Dinyanyikan atau tidak? Bisa ya, bisa dinyanyikan. Oh, okay. Walaupun sebenarnya nadanya agak berbeda sebenarnya dengan TPE 2020, tapi ya kita mencoba-cobanya ternyata mirip-mirip kalau aklamasi surah Injil di sini saya baca di halaman 23. Demikianlah sabda Tuhan. Saya bingung karena gugup ini. Agak berbeda itu jawaban umat agak berbeda bukan. Terpujilah Kristus. Udah bukan itu. Ya. Saya dengar ada beberapa keuskupan sudah membuat nyanyian balasan dari umat itu. Oh, okay. Nah, seruan imam atau diakon itu demikianlah sabda Tuhan, bukan demikianlah Injil Tuhan, karena diterjemahkan dari verbum Domini. Sabda Tuhan, demikianlah sabda Tuhan. Dan TPE hanya menyediakan satu rumusan aklamasi. Dibandingkan dengan TPE 2005 ada tiga. Ini juga berlaku, Pater, bagi umat. Kalau misalkan di ibadah sabda lah istilahnya, kan bacaan Injil umat baca, berarti bilang demikianlah sabda Tuhan. Tetap berlaku juga kan, bukan Injil. Ya. Mungkin untuk mengingatkan kita dan melatih juga ya bilang, demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Itu memang menarik ya ini untuk TPE 2020 nih. Sekali lagi ini karena mendekat membuat TPE 2020 dalam bahasa Indonesia ini sedekat mungkin dengan bahasa aslinya. Bahasa aslinya gitu. Nah, doa imam atau diakon pada saat mengecup evangeliarium itu TP 2005 semua karena pewartaan Injil ini dileburlah dosa-dosa kita. Nah, TP 2020 doa diakon atau imam pada saat mencium evangelium setelah membaca Injil, lalu ia mencium buku sambil berkata dalam hati. Gitu. Beberapa memang dulu ya TP 2005 ini beberapa ya ini kan lagi heboh dan biasa itu misa-misa online. Saya tidak menyalahkan sih. Ada beberapa imam yang membaca semua karena pewartaan Injil ini dileburlah dosa-dosa kita. Itu mungkin itu diucapkan secara lantang. Ya, sebenarnya apalagi menurut PUMR dan syukur ditegaskan oleh TP 2020, doa ini dibaca dalam hati. Gitu. Semua karena dan doanya agak berubah sedikit. Semua karena pembacaan Injil, dosa-dosa kami dihapus. Gitu. Homili. Imam atau diakon menyampaikan homili sambil berdiri di depan tempat duduk atau di mimbar atau di tempat lain yang serasi. Ternyata homili itu tidak harus di mimbar. Begitu. Kalau teman-teman nonton misa-misa paus contohnya, kadang-kala paus di depan tempat duduk imam itu atau bahkan sambil duduk itu membuat homilinya. Begitu. Dan ingat dengan baik, dalam misa itu kita tidak mengenal dengan istilah khotbah, tapi homili. Oh, oke. Ya, ada perbedaan begitu. TP 2020, rubrik untuk homili. Kemudian, homili dibawakan oleh imam atau diakon pada setiap hari Minggu dan hari pesta, dianjurkan pula untuk hari-hari lain. Sesudah homili, hening sejenak. Nah, hening itu ditekankan lagi. Sangat ditekankan. Termasuk dalam TPE 2020. Nah, Pater, kalau yang tadi kan di TPE 2005 kan harus di tempat duduk atau di mimbar. Ada di beberapa negara di Amerika Serikat pernah lihat ada imam khotbah homilinya berjalan-jalan keliling umat gitu. Itu bisa Pater atau gimana? Sambil bawa mic. Itu memang satu bisa dikatakan tidak normatif ya, tidak normatif. Tidak normatif.
bukan cuma di Amerika. Saya pun pernah ya, pernah. Tapi setelah itu saya sedikit, oh ya nggak bisa. Kita ini harus setia dengan TPE 2002, TPE yang telah dibuat oleh gereja begitu ya. Ada dalam praktek liturgi, terutama dalam misa, ada istilah intensio faciendo quod facit ecclesia. Begitu, buatlah atau bahasa terjemahan Asensum saya itu ya, buatlah sama seperti yang dibuat oleh gereja, yang diajarkan oleh gereja. Jadi memang di mana, di mimbar, tempat yang paling tetap bagus di mimbar. adalah mimbar. Ya, di mimbar. Coba saya lihat di sini. Apakah ada kalau di TP homili ya? Iya. Bahkan dikatakan di sini tidak. Oh ya, biasanya ada yang homili itu dibuat oleh awam gitu ya. Itu sudah bahkan melawan pedoman umum Misa Romawi dan dikasihkan oleh Redemptionis Sacramentum itu tidak boleh oleh awam begitu. Itu memang minimal oleh diakon yang sudah ditabiskan. Iya, tentang itu. Sambil berdiri di dekat tempat duduk atau di mimbar, atau kalau dianggap baik di tempat lain yang serasi. Mungkin ada yang menerjemahkan kalau dianggap baik di tempat lain yang serasi dengan jalan-jalan. mungkin di tempat lain ini mungkin karena mungkin di satu gereja tidak ada mimbar, mungkin di cari tempat lain mungkin. Ya, kalau dia berdiri ya itu apa sih? Kalau dia jangan berjalan-jalan. Ya, kalau boleh atau tidak nampaknya itu saya dapat itu di minimal di dokumen-dokumen gereja. Ya, saya tidak temukan itu di dokumen-dokumen gereja. Tapi kalau misalnya Pater dalam homili kan selain jalan-jalan itu mungkin alasannya biar komunikatif, ada interaksi antara imam dan umat. Ada juga beberapa pernah lihat pastor di homili kan kayak bangun komunikatif dengan umat. Jadi bertanya, ada umat yang menjawab. Itu bisa Pater atau harus hening, harus 100% imam yang berbicara? Ada seorang imam, kebetulan kan saya di seminari menengah Santo Franciscus Xavierus Kaskasem. Seorang teman formator di sini itu Pastor Sefri Topit, imam Yesusan Manado. Dia adalah ahli bahasa Latin dan bahasa-bahasa klasik. Dari beberapa menurut beliau tidak ikut banyak dalam penerjemahan TPE 2020 ini, tapi beberapa kali ketika di presentasi depan kardinal itu saya lihat ada foto-fotonya Pastor Sefri. Nah, Pastor Sefri justru sebenarnya kata komunikatif itu dalam homili ya. Ini juga saya mesti hati-hati ya. Karena tidak ada di pedoman-pedoman. Itu sapaan-sapaan, apa kabar, selamat siang, kemudian dijawab oleh umat. Itu mungkin bagus, tapi itu tidak ada dalam pedoman. Tidak ada dalam pedoman, atau pakai bahasa mungkin yang paling ringan adalah sebaiknya ya memang monolog begitu. Monolog. Tapi sekali lagi ini mungkin perlu dijelaskan oleh para ahli liturgi ya. Bagaimana sebenarnya itu yang dimaksud dengan komunikatif itu. Ya. Apa yang sebaiknya yang komunikatif itu. Karena apakah boleh berdialog apalagi sampai nyanyi. nyanyi bersama umat ya. Biasanya umat senang begitu. Apakah itu juga boleh atau dalam misa? Ya, sekali lagi saya menghindari untuk bilang boleh tidak boleh ya. Karena ini praktik yang cukup sering di banyak tempat. Begitu. Oke, soal homili ya. Syahadat. TP 2005. Rubrik untuk syahadat. Sesuai dengan petunjuk penanggal liturgi, imam mengajak umat mengucapkan atau melakukan syahadat. Ada 3 rumusan ajakan untuk umat. Umat mengucapkan atau melakukan syahadat dengan sikap ikrar, pernyataan berdiri ya. Tidak ada pola lagu untuk kalimat pertama dan syahadat. TP 2020. Rubrik untuk syahadat. Sesudah homili dinyanyikan atau diucapkan syahadat atau pengakuan iman. Pengakuan iman. Bukan imam ya, pengakuan iman. Tidak ada rumusan ajakan untuk umat. Umat berdiri,
Istilah yang dipakai selain syahadat adalah pengakuan iman. Ada dua pola lagu untuk kalimat pertama syahadat. Kalau biasanya kalau di Manado itu ya saya pernah bertugas di luar Keuskupan Manado. Dan di Keuskupan Manado umat itu yang paling sering dan paling suka ketika syahadat itu dinyanyikan. Credo 3 atau orang bilang sini credo panjang. Credo in unum Deo. Nah, itu anak-anak kecil tuh langsung. Na 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 na. Nah, Putra hafal? Hafal. Hafal ya? Itu luar biasa. Pernah satu kali ada seorang imam dari Jawa Tengah datang ke sini dan dia kaget bahwa Credo 3 itu masih dihafalkan oleh oma sampai anak paling kecil, anak kami. Ya, dihafal. Pater Noster, wah itu makanan sehari, sehari atau setiap minggu lah ya. Mereka suka menyanyikan lagu-lagu jawaban-jawaban dengan bahasa Latin. TP 2005, rubrik untuk syahadat Nikia Konstantinopel atau yang biasa orang bilang Credo 3 atau syahadat panjang. Ayat yang dicetak miring diucapkan sambil membungkuk, khusus pada hari raya Natal berlutut. Apa itu? Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, dan seterusnya. Tata gerak umat adalah membungkuk. Berlutut hanya pada hari raya Natal. Nah, TP 2020, rubrik untuk syahadat, pada kata-kata berikut sampai pada menjadi manusia, semua menundukkan, bukan membungkuk. Beda ya, antara menundukkan kepala dan membungkuk itu beda. Ya, nah ini hanya menundukkan kepala. Pada hari raya kabar sukacita, tanggal berapa tuh? 23 Maret. Enggak dong, 25 kan 25 Desember. Oh iya 25. 25 Maret. 25 Maret, 25 Desember berlutut. Nah, berlutut ya. Tapi di luar itu menundukkan kepala. Umat berlutut ya sudah jelas ya. Doa umat. TP 2005, rubrik untuk doa umat. Dengan tangan terkatup, imam mengajak atau mengundang umat untuk memanjatkan doa umat. Istilah yang dipakai adalah doa umat. Sedangkan TP 2020, istilah yang dipakai adalah doa universal atau doa umat beriman. Itu ada terjemahan dari Oratio Universalis dan Oratio Fidelio. Begitu. Oke, begitulah untuk liturgi Sabda. Di doa umat. Di doa umat ada beberapa keuskupan, khususnya di Jawa, biasa doa universal, gereja universal dibaca. Terus doa gereja Indonesia wujud bulan ini dibaca. Tapi ada beberapa keuskupan yang doa umat, hanya doa umat biasa gitu. Itu gimana, Pater? Apa harus dibacakah wujud gereja universal Indonesia gitu? Iya, di kalender liturgi biasanya tiap bulannya dari satu bulan ke bulan yang lain itu ada intensi Bapa Suci, intensi universal, intensi gereja Indonesia. Nah, itu tergantung dari keputusan mungkin uskup atau mungkin pastor parokinya. Tapi yang pasti rumusan doa umat beriman itu ya hanya biasanya empat ya. Doa untuk gereja, Bapa Suci, para uskup, para imam dan seluruh umat beriman. Kemudian juga biasanya untuk masyarakat, bangsa, negara sekitar. Kemudian mungkin situasi sosial. Yang ketiga itu situasi sosial atau orang yang membutuhkan. Yang keempat biasanya untuk umat yang hadir atau misalnya bagi yang berada di sekitar altar ini, bagi kita yang ada di sini. Gitu. Jadi untuk intensi-intensi itu ya sama seperti kalau ada intensi umat beriman. Maksudnya ada orang kasih intensi misa itu ya ini mau dibaca di mana nih? Ya kan, dibaca di mana? Saya baca buku-buku ya, beberapa petunjuk keuskupan itu memang ada yang beda-beda dikit. Ada yang dibacakan di dalam hati pada waktu doa kolekta tadi tuh. Marilah berdoa, hening kan? Nah, intensi misa itu dibacakan di situ. Ada yang demikian prakteknya. Ada sebagian besar kalau di Jawa itu justru dibacakan sebelum misa. Iya. Dibacakan sebelum misa. Terutama untuk intensi-intensi hari Minggu ya. Kalau di Manado itu masih dibiasakan itu intensi dari umat itu dibacakan setelah doa umat terakhir itu, doa permohonan yang terakhir. Nah, jadi ya kita masih menunggu juga nih, yang paling tepat di bagian mana sebenarnya. Kalau saya baca contohnya Keuskupan Surabaya,
itu di bagian doa. Marilah berdoa, hening. Itu dibaca di bagian situ. Tapi impactnya dalam hati. Nah, supaya juga umat mengerti, satu misa hanya untuk satu intensi. Begitu, ya. Satu misa hanya untuk satu intensi misa. Begitu. Nah, bagaimana? Romo atau pastor, kenapa tuh dibacakan tiap hari Minggu tuh biasanya kalau di sini tuh ada sekitar 4-5 intensi misa. Sedang, waduh, kalau saya nggak baca nanti dimarahi sama yang ngasih. Makanya begitu. Jadi sebenarnya tidak bisa baca kalau di Manado itu soal keuangan itu kita langsung kumpulkan ke pastor paroki intensi misa itu. Kalau pastornya mau kasih ke kita, biasanya dengan dekat. Jangan lupa doakan. Ya, itu tetap karena walaupun dibaca hari Minggu, kita doanya tuh hari Senin, Selasa, Rabu, atau dimisakan itu bukan didoakan, tapi dimisakan itu pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu. Gitu ya. Ini soal untuk intensi misa yang memang pembacaannya itu ada praktek yang berbeda-beda di tiap-tiap keuskupan.